Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal Indonesia yang didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu menggunakan kapal tanker Sea Dragon, dituntut hukuman mati. Namun ancaman hukuman mati terhadap Fandi Ramadan kembali menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan penegakan hukum dalam perkara kasus narkotika di Indonesia, utamanya dalam KUHP baru. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Mas Habib dulu. Mas Habib, kemarin Komisi 3 DPR RI sudah menggelar rapat khusus untuk membahas soal kasus Fandi ini yang dituntut hukuman mati. Apa rekomendasi yang kemudian diberikan oleh DPR RI, khususnya Komisi 3 DPR, kepada Mahkamah Agung? Poin krusialnya. Ya, ada 3 poin ya. Kami sebagai pembuat undang-undang, yaitu KUHP baru, mengingatkan yang pertama terkait dengan paradigma hukum pidana kita itu sudah beralih. Kalau dulu di KUHP lama paradigmanya adalah keadilan retributif atau keadilan sebagai alat untuk pembalasan. Di KUHP baru sudah menjadi keadilan substantif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Intinya hukum untuk memperbaiki situasi di masyarakat. Yang kedua, terkait hukuman mati, juga sudah terjadi perubahan paradigma yang sangat ekstrim dari KUHP lama, di mana hukuman mati adalah hukuman pokok. Di KUHP baru, hukuman mati menjadi alternatif, ya, yang diterapkan di yang terakhir kalinya, ya, diberlakukan untuk melakukan pencegahan dan mengayomi masyarakat. Intinya, hukuman mati ini menjadi sangat-sangat selektif untuk dijatuhkan, ya, untuk dijatuhkan dan untuk dilaksanakan itu sangat selektif. Kita tahu pasal terkait hukuman mati ini adalah pasal terlama dalam pembahasan KUHP kemarin, yang baru disepakati 5 tahun setelah pasal-pasal yang lainnya. Jadi kita debat khusus hukuman mati ini hampir 5 tahun, ya. Sebagian besar awal kita memang tidak menginginkan pelaksanaan hukuman mati, tapi memang ada teman-teman berpendapat tetap perlu untuk situasi-situasi sangat-sangat terbatas. Ya. Yang ketiga, kami mengingatkan ya bahwa terkait azas tadi ya, ada namanya pedoman pemidanaan. Ya, pedoman pemidanaan itu ya adalah hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus melihat ya sikap batin, kemudian juga kadar kesalahan yang harus sesuai dengan berat ringannya hukuman harus sesuai dengan gradasi kesalahannya, ya. Kemudian juga riwayat hidup yang bersangkutan, ya. Sikap batin tentu ada di situ juga. Jadi dari semua itu, ya, kemudian kami mengikuti fakta yang sudah dikonfirmasi, ya. Ini fakta dari yang bisa dikonfirmasi oleh jaksa, ya, bahwa Fandi bukan satu-satunya dan bukan aktor utama. Itu dikonfirmasi dari persidangan oleh pihak jaksa. Kemudian menerima bayaran yang tidak tidak glamor lah, ya, tidak kontroversi. Bayarannya itu cuma 8,2 juta rupiah, ya, yang dikatakan itu pun sebagian adalah hutang yang akan dicicil dengan gaji. Jadi gajinya bukan 8, juta, ya. Di awal dikasih 8,2 juta, tetapi nanti akan dicicil dengan gaji. Tambah lagi dia baru bergabung tahun 2022 baru lulus, ya, dan sebagainya. Sehingga ya, menurut kami, kalau kami ingin mengatakan dengan tegas tidak layak ya penjatuhan hukuman mati terhadap Fandi. Tapi kami membuat aturan yang juga bersifat pernyataan yang juga bersifat umum agar ya ini juga dipedomani oleh seluruh aparat penegak hukum. Makanya kemarin ya kami bikin rapat khusus, ya, lalu rapat khusus itu mengeluarkan keputusan tersebut melalui pimpinan DPR hari ini atau kemarin sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung. Ya, jadi ini agar dipedomani dan kita insya Allah ya kita optimis ya. Ini kan memang baru tahap-tahap awal pemberlakuan KUHP dan KUHP baru. Ya, semoga bisa segera dipahami dan dipedomani oleh aparat penegak hukum kita. Oke, jadi menarik yang Anda tadi mengatakan bahwa memang
seorang Fandi ini tidak layak untuk dituntut hukuman mati ketika melihat kadar kesalahannya yang kita tahu baru berlayar 3 hari dengan upah yang tadi Anda sebutkan, Mas Habib. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan jaksa seharusnya dan juga pertimbangan hakim. Iya, makanya kan ujungnya kan ada di hakim, palunya kan ada di hakim. Kita masih ada kesempatan ya untuk mengingatkan. Memang ada independensi hakim ya. Cuma di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Yang kami sampaikan itu bukan sekedar nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Itu kesimpulan rapat dari lembaga yang membuat KUHP baru ya, yang dia pegang di mejanya itu kami yang bikin gitu loh. Kami jelaskan maksudnya apa sehingga bisa memahami dalam membuat putusan nantinya. Oke, saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau kita lihat dari kacamata hukum dari penilaian Anda di sini terkait dengan kasus Fandi, seorang ABK yang bahkan ini harus menjadi pembuktian bagaimana kadar kesalahan dari Fandi ini dalam dugaan kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu. Soal asas keadilan termasuk juga soal pemberantasan narkotika. Ini kan juga pro dan juga kontra. Bagaimana dari kacamata hukum Prof. Hipnu menilai ini soal hukuman mati atau tuntutan hukuman mati terhadap Fandi? Ya, ini Mbak Adistia. Pertama tentang tuntutan pidana mati. Di Indonesia, pidana mati itu terakhir kasus Freddy Budiman. Dan sampai sekarang, kalau kita lihat data, kebetulan saya orang Purwokerto, di Nusa Kambangan yang menunggu mati itu ada 250 eksekusi mati. Nusa Kambangan. Kalau di tingkat nasional ada 400 eksekusi mati. Pertanyaannya, kapan eksekusi mati? Dalam konteks hukum, itu namanya hukum belum selesai. Karena ada istilah hukum, ada litis vitae oper. Hukum itu harus selesai. Sehingga suatu putusan kalau belum didiskusi, ya belum selesai. Ini menjadi problem nasional penegakan hukum yang belum selesai. Sehingga kalau ditambah hari ini berarti menjadi 400 lebih. Nah, pertanyaannya kapan itu eksekusi? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tuntutan mati. Memang betul ya, di dalam jaksa itu meletakkan pada Undang-Undang Narkotika karena locus tempus narkotika. Tapi sekarang kan sudah ada perubahan dalam KUHP nasional. Jadi poin-poin yang terhadap tindak pidana narkotika itu diambil di dalam KUHP baru kan itu. Oleh karena itu dalam putusan baru itu KUHP baru tadi Bang Habib tadi nggak ada pidana mati alternatif, yang hanya ada pidana seumur hidup. Tapi itu nanti ranah pengadilan. Makanya dalam hal seandainya nanti masuk sampai pada tuntutan di majelis hakim, saya kira ada berlaku lex favorio bahwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang dipakai yang meringankan, kan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks hukum terhadap Mbak Aris, kita dulu ada perkembangan monistis, jadi tidak dibedakan antara pelaku dan perbuatan. Nah, perkembangan yang sekarang ada suatu konsep dualistis antara perbuatan dan pelaku. Nah, di sini betul memang ada perbuatannya ditemukan 2 ton gitu loh. Tapi pertanyaannya, pelakunya seperti apa? Baru 3 hari. Bagaimana kemampuan melihatnya? Apakah tidak terjadi karena ada relasi kuasa? Ini yang harus dilihat. Dengan demikian kalau kita lihat perbuatan betul 2 ton, tapi bagaimana kondisi si pelaku? Disinilah yang melitik beratkan konsep dualitis yang berkembang itu, melihat betul-betul si pelaku itu harkat, martabat, kedudukan, sikap batin yang tadi Bang Abdul katakan, itu harus sudah jelas. Kalau ya akhirnya seperti ini lah, tampaknya mungkin pada waktu pembuktian di persidangan, majelis hakim, penasihat hukum tidak membuka sampai hingga terjadi putusan yang seperti ini. Begitu, Pak. Oke, termasuk juga soal dalam tanda kutip ya peran dari aktor utama yang sampai saat ini kalau kita lihat Mr. Tan yang diketahui Mr. Tan atau alias Jackie Tan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Ini merupakan salah satu aktor utama dalam kasus penyelundupan sabu 2 ton ini. Bagaimana dengan kadar kesalahan Fandi walaupun memang dikatakan Fandi dan terdakwa lainnya ini menerima uang. Apakah kemudian bagaimana proses persidangan selanjutnya? Apakah Anda yakin putusan akan sesuai dengan tuntutan atau kemudian seperti apa? Ya, apalagi ini
pelaku utamanya belum. Jadi dalam konsep KUHP nasional ada yang namanya penyertaan, turut serta. Bagaimana peran serta pelaku, turut serta pelaku utama yang terjadi. Nah, dalam hal ini pelaku utamanya nggak ketemu. Dan pelaku-pelaku yang lain tampaknya kita juga belum mendengar apakah sudah dituntut atau belum. Jadi ada yang pikiran melompat ini, wong pelaku yang lain yang tanda petik mungkin pelaku aja belum ada tuntutan, kok Fandi? Fandi kalau kita melihat sebagai mungkin pelaku yang membantu ya, pelaku ketiga. Ada pelaku utama, pelaku kedua, pelaku tiga. Nah, saya kira pelaku kedua itu seperti apa kita belum mendengar. Harusnya kalau kita mendengar ketika pelaku utama ketemu pelaku kedua yang bagian dari penyertaan itu sudah dituntut dulu, baru kemudian Fandi akan melihat perannya. Itu Mbak, ini yang kita juga tidak mendengar secara utuh dalam konsep itu, seolah-olah Fandi ini suatu yang berdiri sendiri, padahal kan tidak. Nah, itu yang menarik. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kayaknya perlu dievaluasi lagi, dan ini kan baru tuntutan. Mudah-mudahan dengan sampai Kompas TV, Bang Habib dan sebagainya menyampaikan ke Mahkamah Agung akan melihat bahwa konteks pemidaan sekarang adalah meletakkan sebagai rehabilitatif suatu perbaikan tentang bagaimana pelaku, apalagi kan masih muda. Ini saya kira suatu bentuk pertanggungjawaban negara melihat sebagai aspek dualistis pelaku dan perbuatannya harus melihat secara komprehensif. Oke, harus dilihat secara komprehensif. Tapi kemudian penting juga untuk diingat adalah untuk peran dari aktor utamanya, yakni Mr. Tan yang sampai saat ini juga masih DPO. Mas Habib, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita akan dorong terus juga, memang ini harus tuntas. Ya. Yang pelaku utama mastermind-nya tentu harus ditangkap. Dan saya kalau terhadap mastermind, ya, terhadap orang yang merencanakan ini semua lalu paling banyak mengambil keuntungan, saya sangat sepakat diterapkan hukuman mati. Karena itu 2 ton itu daya rusaknya itu luar biasa ke masyarakat kita kan. Ya, jadi kita dorong saja ya. Tapi memang faktanya memang kan nggak mudah. Ini kan kejahatan lintas negara. Biasanya ya dalam situasi seperti ini pelaku utama itu tidak ada di Indonesia. Ya, pelaku utama mengendalikan kejahatan ini dari luar Indonesia. Ini yang kita dorong ya kepada penegak hukum untuk menggunakan semua protokol yang mereka miliki untuk menangkap si pelaku utama beserta jaringannya. Oke, tapi saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, terkait dengan Fandi, ini kita membahas soal Fandi. Ini kan sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana seumur hidup. Pidana mati maksud saya. Kemudian apakah ini hanya efek kejut atau seperti apa? Kalau Anda melihatnya dari kacamata hukum. Ya, dari aspek norma itu tidak salah. Karena pasal yang didakwakan adalah sebagai bentuk pengedar. Bandar, ini bandar loh Pak. Jadi tuduhannya itu bandar, nggak salah. Tapi dalam sebagai implementasi dalam tuntutan, tampaknya ini efek kejut. Kenapa sampai katakan efek kejut? Saya kira penegak hukum tahu. Pertanyaannya sampai detik ini, adakah eksekusi mati? Nggak ada. Tadi saya katakan hampir 250 ada di Nusa Kambangan. Hampir yang lain di Indonesia. Jadi total itu ada 400-an yang menunggu eksekusi mati. Nah pertanyaannya, dengan KUHP baru yang Bang Habib tadi sampaikan, itu menjadi persyaratan khusus seandainya. Dengan demikian, sampai tuntutan itu saya kira merupakan efek kejut. Dan itu bagus. Karena di Indonesia itu narkotika itu memang tampak marak sekali. Sehingga jangan sampai perkembangan tindak pidana narkotika itu merajalela kemana-mana. Dengan efek kejut itu mudah-mudahan menjadikan shock terapi bagi yang coba-coba sebagai pengedar, pelaku, apalagi bandar. Itu yang kita maksud seperti itu, Mbak. Jadi namanya suatu pertimbangan tuntutan kadang-kadang pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis itu bagus. Karena bagaimana juga manusia juga bisa berpikir, menjadikan takut, kejut untuk tidak melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Oke, ini menjadi efek kejut begitu ya untuk bagi para penyelundup narkotika. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Mas Habib, kalau misalkan oke lah Fandi nanti dikatakan tidak hukuman mati begitu ya, tapi kemudian bagaimana dengan terdakwa lainnya yang punya kadar kesalahan yang lebih berat dalam tanda kutip? Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama begitu. Tidak main-main, hampir 2 ton sabu, Mas Habib. Iya, dalam hukum itu berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan gradasi kesalahan. Itu kan logika yang standar.
ya. Jadi ini berlaku bagi siapapun. Apakah Fandi, apakah yang lain. Tapi kalau Fandi yang kita ekspos sekarang ini kan Fandi yang kita dapat datanya real ya. Bahwa memang perannya itu apa namanya tidak sesuai dengan gradasi tuntutan yang begitu berat. Gitu. Nah, jadi kita tunggu saja nanti ya. Kan ini kan belum berhenti. Akan perkara-perkara yang lain terkait masalah ini juga akan terus berlanjut. Nanti kalau pelaku lainnya tertangkap kan kita tahu ya bagaimana implementasi KUHP baru dalam perkara-perkara tersebut. Oke, terakhir saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran atau kemudian yang bisa kita petik dari kasus Fandi ini terkait dengan kasus penyelundupan narkoba begitu ya, soal baru 3 hari dan segala macam, termasuk juga soal KUHP baru ini terkait dengan pidana mati. Ya, artinya gini Mbak, ini penegak hukum punya tanggung jawab bagaimana meletakkan peran serta, cara melakukan, modus operandi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tadi Mas Bafif mengatakan berat ringannya suatu pidana adalah tergantung juga bagaimana peran serta, bagaimana cara melakukan tindak pidana. Ini yang melihat dalam suatu perbuatan berat, suatu tuntutan. Oleh karena itu tadi kita katakan kalau sampai tuntutan Fandi itu mati, berarti yang lain demikian juga lebih mati kan gitu Mbak. Ini harus melihat seperti itu berat ringannya tadi. Karena tadi saya katakan klaster 1 sudah DPO, klaster 2 adalah sekian proses, klaster 3 Fandi. Fandi itu saya kira dalam serta turut serta yang karena ketidaktahuannya, yang karena mungkin saking polosnya baru 3 hari dia terjebak. Ingat loh, namanya suatu kejahatan narkotika itu penuh dengan sindikat. Sindikat yang luar biasa, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai cara. Disitulah yang harusnya hati-hati terhadap jebakan-jebakan terhadap suatu perbuatan. Sehingga kalau sampai seperti ini memang perlu harus tapilah suatu yang betul-betul. Sehingga sampai terjadi, jangan sampai terjadi suatu pembicaraan yang keliru. Nah, KUHP nasional itu memang luar biasa. Sekarang kita harus lihat bahwa undang-undang narkotika terhadap ketentuan-ketentuan pasal tindak pidana itu sudah dicabut dengan berlakunya KUHP nasional. Dan KUHP nasional itu juga masih mereduksi pidana mati, tapi sebagai alternatif. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, kalau toh tuntutan mati dalam KUHP nasional, insya Allah bukan pidana mati, apalagi menjadikan suatu masalah nasional ini. Begitu, Pak. Oke, tapi juga jangan terjebak dengan diksi pembelaan terdakwa karena dijebak itu juga jangan sampai kita terjebak dari diksi itu dong, Prof. Hipnu. Ya, jadi jebakan itu. Oleh karena itu maka dalam suatu pidana narkotika, kalau kita lihat Mbak Disti, di tingkat penyidikan itu kadang-kadang bermasalah. Bahkan kadang penegak hukumnya kena serempet-serempet. Kita lihat kasus yang kemarin beberapa itu anggota APH kena. Di tingkat penuntutan juga demikian juga. Di tingkat pengadilan ini memang suatu luar biasa bagaimana mempengaruhi aspek penegakan hukum terhadap narkotika. Dengan demikian diperlukan integritas penegak hukum yang utuh, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pengadilan terhadap kejahatan narkotika, sehingga kita betul-betul bebas dari narkotika. Gitu. Oke, baik, kita akan terus kawal bagaimana kasus Fandi dan juga rekan-rekan begitu ya terkait dengan kadar kesalahannya. Kita akan lihat bagaimana nanti hakim akan memutuskan vonis terhadap Fandi dan juga rekan-rekan. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, kemudian juga ada Ketua Komisi DPR RI, Mas Habibur Rahman telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.